Assalamualaikum guys, it's me Dewi dan welcome back to my YouTube channel. By the way, gimana kabar kalian guys? Semoga kabar kalian dan juga keluarga selalu sehat dan pastinya bahagia selalu. Oke, media baru-baru ini viral tentang Serbian Dancing Lady. Mungkin kalau kalian anak-anak TikTok khususnya, mungkin udah tahu tentang ini. Dan baru-baru ini juga guys, ada sebuah tragedi yang juga terjadi di Serbia. Ini adalah sebuah tragedi penembakan massal di sebuah sekolah di Serbia, yang mana guys, mirisnya pelakunya itu adalah seorang bocah yang masih berusia 13 tahun. Oke guys, jadi gimana pembahasan lebih lanjut tentang kasus satu ini? Tanpa berlama-lama, kita langsung mulai ke pembahasannya. Republik Serbia adalah sebuah negara di benua Eropa. Ibu kotanya bernama Belgrade. Nah, kalau kalian tahu Nikola Tesla, beliau adalah seorang ilmuwan, juga seorang fisikawan yang sangat besar banget pengaruhnya dan kontribusinya dalam sejarah penemuan listrik. Jadi Nikola Tesla ini lahir di Serbia guys. Dan sebenarnya ada banyak lagi fakta-fakta unik dari negara Serbia ini guys, yang mungkin kalian bisa cari sendiri di Google. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke kronologi kejadian. Jadi guys, tragedi ini bermula pada hari Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023 sekitar pukul 8.30 pagi yang berlokasi di sebuah sekolah dasar di Serbia, yaitu Vladislav Ribnikar Elementary School. Jadi sekolah ini adalah sebuah lembaga yang terkenal bagus di Serbia. Ketika itu guys, ada seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang juga merupakan murid dari sekolah itu datang ke sekolah. Nah, di sana ternyata dia ini niatnya bukan untuk belajar guys. Karena ketika sampai di sekolah, tiba-tiba dia mengeluarkan senjata dari dalam tasnya. Ketika itu ada seorang petugas sekolah, yaitu bapak security sekolah, yang melihat anak tersebut. Dan langsung bapak itu menyetop anak itu karena dia membawa senjata. Tapi guys, naasnya, bapak security itu harus dihabisi sama si anak tersebut menggunakan senjata apinya. Hingga kemudian bapak security itu pun harus meninggal dunia. Kemudian guys, setelah menghabisi bapak penjaga sekolah itu, anak tersebut berjalan lagi menuju anggota staf sekolahan yang sedang bertugas. Dan gak jauh dari situ guys, ada 2 orang siswi perempuan yang ada di sana. Dan guys, dengan teganya si anak laki-laki itu kemudian menghabisi kedua siswi perempuan itu dengan menggunakan senjatanya. Hingga kemudian kedua anak itu pun meninggal dunia. Setelah melakukan itu guys, kemudian anak laki-laki itu pun berjalan menuju kelas sejarah, yang mana dalam sekolah itu sedang ada kegiatan belajar mengajar, dan di sana juga ada guru sejarah yang sedang mengajar. Kemudian guys, dari pintu, anak laki-laki itu pun langsung menembaki anak-anak yang sedang belajar di dalam ruangan itu. Dan sang guru sejarah yang sedang mengajar di kelas itu juga ikut ditembak sama anak laki-laki itu. Kemudian guys, setelah itu si anak laki-laki ini pun kemudian berjalan menuju halaman sekolah. Kemudian dia melepaskan magazine dari senjatanya itu, dan kemudian dia menelpon polisi dan menyerahkan dirinya sendiri. Setelah itu, gak lama kemudian para polisi pun datang ke sekolah tersebut, dan kemudian mereka pun menangkap anak laki-laki tersebut. Dan dari kejadian itu guys, ada 9 korban yang meninggal dunia, yang mana itu terdiri dari 7 siswi perempuan dan juga seorang siswa laki-laki dan juga seorang penjaga sekolah tadi. Sedangkan yang terluka ada 6 orang siswa dan juga seorang guru yang tadi ditembak sama si anak laki-laki itu, dan mereka dirawat di rumah sakit. Tapi kemudian seorang siswa meninggal pada Senin tanggal 15 Mei tahun 2023. Jadi totalnya itu ada 10 orang yang meninggal dunia dalam tragedi itu. Oke guys, jadi sebenarnya siapa sih tersangka dari kasus penembakan massal itu? Diketahui guys bahwa tersangkanya juga merupakan siswa dari sekolah tersebut, dan dia ini masih berusia 13 tahun. Namanya adalah Kosta Kecmanovic.
dan dia ini punya 2 senjata guys. Kok bisa nih ada anak kecil yang punya senjata? Diketahui guys bahwa senjata itu adalah milik orang tuanya Costa. Dan diketahui juga guys, ternyata memang ayahnya si Costa ini memang suka mengajak Costa untuk latihan menembak. Jadi memang si Costa ini emang udah nggak asing lah ya sama yang namanya senjata. Dan sebenarnya senjatanya ayahnya itu ditaruh di dalam berangkas yang dikunci pakai kode-kode. Tapi entah gimana caranya, Costa ini mendapatkan kode-kode itu dan kemudian dia berhasil mencuri senjata milik orang tuanya itu. Nah guys, selain senjata, para polisi juga menemukan beberapa peluru, pistol kaliber kecil, dan juga 4 bom molotov di dalam tasnya Costa. Oke guys, jadi sebenarnya apa sih motif dari Costa ini melakukan tindak kejahatan itu? Tapi sayangnya guys, belum diketahui apa sebenarnya motif dari Costa ini melakukan tindak kejahatan itu. Tapi yang jelas guys, Costa ini ternyata sudah merencanakan itu semua udah lama banget guys. Dan dia juga udah merinci daftar nama-nama siapa aja yang bakal dia tembak. Prema do sada prikupljenim saznanjima, DT KK u dužem vremenskom periodu planirao je izvršenje ovog krivičnog djela. Motiv još uvijek nije utvrđen, niti nam je saopštio da je isti, kako je i sam izjavio, planirao da ovo izvrši. Ovo je bio spisak dece koju je planirao da likvidira. Sam je radio plan ulaza u školu, izlaza u školu koja je nađena na njegovom radnom stolu i kako je sam rekao ovdje, odredio je prioritetne mete. Skica malo izgleda kao iz neke video igrice ili iz nekog horor filma, što ukazuje da je detaljno po razredima škole planirao kako da uđe u koju učionicu i kako. Oke, ada beberapa orang yang berpendapat Costa ini adalah korban bullying dari teman-temannya. Karena emang diketahui guys, Costa ini adalah anak yang cukup pendiam. Jadi dia nggak punya banyak teman dan dia juga jarang banget berinteraksi sama teman-temannya. Tapi meskipun gitu, Costa ini sebenarnya adalah murid yang cerdas guys. Dia ini berprestasi juga di sekolahnya. Ya meskipun dia ini cukup pendiam di sekolah. Išli smo u istom odeljenju, ali ja sam, promenila sam u drugom polugodištu, ali u prvom. Pa on mi nije, bio je nekako tih i bio je, izgledao je fin i imao dobre ocene a i nisam mnogo ni znala o njemu jer nije bio tako otvoren sa svima. Nah guys, setelah Costa ini ditangkap, dia ini tidak menunjukkan rasa bersalah guys. Dia tidak menyesal, dia tidak sedih, dan ya udah biasa aja. Kemudian Costa pun langsung diamankan dan dia ini mau diperiksa dulu untuk diambil sampel darahnya. Kali aja nih dia ini melakukan tindak kejahatan itu karena pengaruh alkohol atau pengaruh obat-obatan terlarang atau narkoboy. Dan ayahnya Costa ini juga ikut ditangkap guys. Ya meskipun sebenarnya guys senjata yang dimiliki sama ayahnya Costa itu bukan senjata ilegal, jadi itu senjata udah berlisensi. Oke guys, jadi undang-undang di Serbia saat ini menyatakan bahwa usia minimal anak untuk bisa diadili atas tindak kejahatan yang dia perbuat adalah minimal usia 14 tahun. Dan kalau misal di bawah 14 tahun, maka anak-anak itu nggak bisa dipenjara, nggak bisa dipidana, mereka cuman direhabilitasi aja gitu loh guys. Tapi setelah kejadian ini guys, Presiden Serbia yaitu Aleksandar Vučić, beliau ini menyarankan bahwa usia minimal ini harus diturunkan menjadi 12 tahun usia minimal. Karena kan saat ini guys, anak-anak itu dewasa lebih cepat. Karena banyak banget pengaruh yang bisa mempercepat pendewasaan anak. Kayak film, video game, media sosial, internet. Dan Presiden Serbia juga menyarankan untuk memberikan tes anti narkoboy yang wajib dilakukan di sekolah-sekolah setiap 6 bulan. Oke guys, diketahui bahwa ternyata memang Serbia ini memiliki tingkat kepemilikan senjata api tertinggi di Eropa dan tertinggi ketiga di dunia, di bawah Amerika Serikat dan Yaman. Serbia nih guys berpenduduk 7 juta orang penduduk dan ada lebih dari 2.700.000 senjata yang dimiliki oleh warganya secara pribadi. Dan menurut analisis tahun 2018, hanya sekitar 44% dari jumlah senjata itu yang sudah berlisensi, yang udah resmi.
Nah guys, kok bisa nih di Serbia ada banyak banget senjata di sana? Jadi guys, ini dikarenakan dulu di Balkan Barat memang udah dibanjiri sama senjata-senjata ilegal setelah perang yang terjadi pada tahun 1990-an. Dan setelah selesai perang, masih ada banyak banget senjata-senjata ilegal yang masih tertinggal di sana. Nah, itu adalah salah satu alasannya guys. Dan pada tahun 2019 diperkirakan ada 39,1 senjata api yang dimiliki per 100 orang. Kebayang gimana banyaknya senjata di sana guys. Tapi guys, meskipun di sana tuh banyak banget senjata api, tapi ternyata di sana ini jarang guys terjadi kayak kasus-kasus atau insiden penembakan massal kayak gini. Karena memang di sana itu perundang-undangan tentang senjata itu ketat guys. Dan ada amnesti negara yang diperuntukkan untuk warga yang mau menyerahkan senjatanya atau mau mendaftarkan senjata ilegalnya menjadi resmi. Dan guys, belum selesai berduka tentang tragedi di sekolah ini. Besoknya guys, pada hari Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023 ada lagi guys tragedi penembakan massal kedua di Serbia. Dan kali ini dilakukan oleh seorang pemuda berusia 20 tahun yang bernama Uroš Blažić. Dan korban yang meninggal berjumlah 8 orang, sedangkan 13 orang lainnya mengalami luka-luka. Nah, karena dia ini udah cukup umur, akhirnya dia pun didakwa dengan kasus pembunuhan tingkat pertama dan juga pasal tentang kepemilikan senjata dan amunisi tanpa izin. Nah guys, karena kejadian-kejadian itu 2 kali tragedi yang terjadi selama 2 hari berturut-turut, akhirnya guys, warga Serbia ini banyak banget yang kemudian demo, protes, dan mereka juga membentangkan spanduk dengan tulisan Serbia menentang kekerasan. Dan karena tragedi itu juga guys, Menteri Pendidikan Serbia yaitu Branko Ružić, dia sampai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan di Serbia. Nah guys, dan karena kejadian itu juga guys, akhirnya para warga Serbia secara besar-besaran mereka menyerahkan sekitar 13.500 senjata, dan penyerahan ini juga sesuai kebijakan amnesti. Dan senjata-senjata itu guys nantinya akan diserahkan ke pabrik senjata yang kemudian diserahkan kepada militer. Dan Presiden Serbia juga menekankan bahwa kebijakan amnesti ini masih berlaku hingga tanggal 8 Juni mendatang. Jadi kalau semisal lewat dari tanggal itu dan ada warga yang ketahuan punya senjata ilegal, maka warga itu harus dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Oke guys, jadi itu adalah pembahasan tentang penembakan massal sekolah yang terjadi di Serbia. Gimana guys menurut kalian tentang kasus satu ini? Oke guys, jadi segitu dulu pembahasan video kali ini. Makasih banget yang udah menonton dan jangan lupa buat like, comment, dan share, dan see you on the next video. Bye bye!